bukan iri, hanya tidak berani berdoa kepada Tuhan sahaja. Karena nggak selalu namanya iri itu nggak ada. Nih, ku run down, ku break down semuanya. Ada orang yang iri. Oh dia beli iPhone 17 Pro Max, oh dia beli Vespa Matic yang terbaru gitu kan. Terus iri gitu kan. Itu motor jelek amat. Itu HP jelek amat. Gitu kan. Kalian ketik orang lain gitu. Atau nggak ketik ya kalian zapping sendiri gitu kan. Wah itu mah mungkin orang tuanya lah gitu kan. Itu mah mungkin hidupnya aja beruntung gitu kan. Terus aja gitu kan ngomong-ngomong ngedumel gitu. Itu bukan iri. Iri itu kenapa sih? Pertama, kalau bilang gitu, satu, kenapa dia punya waktu buat nge-hate orang-orang, membenci orang-orang gitu. Yang dia pun nggak kenal gitu kan. Tapi kebanyakan yang dari sosial itu kan, entah itu teman, sahabat. Tapi kalau kayak gitu sih nggak pandai disebut sahabat gitu. Buat orang yang bencinya gitu nggak pandai disebut keluarga atau saudara kalau iri kayak gitu ya. Tapi bukan iri sebenarnya. Dia itu insecure, merasa dirinya kecil, berkecil hati. Kenapa aku bilang seperti itu? Kalau dia mampu ya gak bakal ngomong kayak gitu kan. Kalau dia dijadiin tuh iri sebagai motivasi abadi yang sudah pernah aku bikin sebelum ini, yang dua video, 3 video sebelum ini, yang 7 dosa besar sifat manusia, udah aku jelasin. Kalau dia ngeliat kok orang lain bisa, gue juga bisa, jadi motivasi gitu kan, pasti kebeli. Kenapa? Karena menjadikan iri untuk memperbesar hati. Sementara orang yang menzajing itu, membenci, menghujat, merujakin orang-orang kayak gitu, itu berkecil hati gitu. Saya tidak mampu, hal yang saya bisa lakukan, hal saya mampu itu dengan membencinya gitu. Dan bahkan ke orang yang enggak dikenal gitu kan, cuma kenal dari layar HP gitu. Aneh kan. Nah, dari ketidakmampuan diri untuk menciptakan keinginan, selalu ingat itu jatuhnya keinginan gitu kan. Belum tentu orang yang kalian irikan itu beli itu bukan buat keinginan loh gitu kan, bisa aja kebutuhan gitu. Emang dia kerjanya pakai iPhone 17 Pro Max, yang pakai Vespa Matic emang kerjanya bolak balik nyamannya pakai motor itu gitu kan, dan itu jadi kebutuhan bukan keinginan gitu kan. Dan mereka layak bahagia dan berhak bahagia gitu kan, karena itu membeli kebutuhan gitu kan, yang dimana hukumnya itu ya sah gitu, dari agama manapun. Kalau haram tuh ya yang keinginan terus gak dipakai, nah itu jadinya mubazir itu gitu kan, menyia-nyiakan uang, energi dan waktu. Nah balik lagi gitu kan, kenapa berkecil hati gitu kan? Iri itu karena berkecil hati, karena nggak mampu berdoa, nggak mampu percaya ke Tuhannya gitu kan. Itu sangat krusial. Dia tidak berani berdoa kepada Tuhannya gitu kan. Satu, dia tidak percaya kepada Tuhannya, tidak mampu percaya kepada Tuhannya. Dua, dia tidak berani berdoa kepada Tuhannya. Doa itu butuh keberanian gitu. Dan hidup ini butuh kepercayaan. Mau kamu ateis pun percaya kalau Tuhan nggak ada. Yang berarti dia punya kepercayaan. Dan arti dari Tuhan itu ya kepercayaan itu sendiri. Nah sekarang itu kan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan, dan sebenarnya dia juga tidak percaya kepada dirinya sendiri gitu. Dia tidak bisa gitu kan ke dirinya sendiri. Ayo gitu, orang lain bisa, gue pasti bisa gitu.
Jadi iri, iri untuk memperbesar hati, untuk memperbesar semangat. 7 sifat dosa besar itu jadi 7 pahala besar kalau 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 cara pakainya benar gitu. Dipakainya benar gitu kan. Jadi buat memperbesar hati, bukan memperkecil hati. Gitu. Marah untuk melonjakkan kesemangatan gitu kan. Orang gimana ya cara semangat gitu kan. Kalau ada orang yang nanya kepada gimana cara semangat bang gitu kan, gue tuh gak semangat, aku tuh gak semangat, cuma marah. Semua hal yang ku beli gitu kan, itu modalnya ya karena marah gitu. Marah kepada diriku sendiri gitu kan, bukan marah kepada orang lain sendiri. Kok orang lain gitu kan, itu marah gitu. Ini aku lebih ke marah ke diri sendiri. Kok orang lain bisa beli HP bagus, kok orang lain bisa beli peralatan buat kerja bagus, alat transportasi bagus. Aku marah ke diri sendiri. Ayo bisa, itu semangat. Aku pakai marah buat semangat. Dan selalu ingat itu jadi motivasi abadi. Nggak ada gitu kamu yang semangatnya bosen, badannya bosen. Jadi motivasi itu emang udah ada core-nya, udah nempel di badan kita, di arwah, di pikiran bawah sadar kita, ditanam otak gitu. Nggak perlu nyari di yang lain gitu. Nah sekarang, mampukah kamu mengakui diri, sadar diri, bukan menyalahkan diri sendiri gitu. Itu bukan menyalahkan diri sendiri, marah pada diriku sendiri itu bukan menyalahkan, mengakui kesalahan diri sendiri itu, bahwa aku harus naik standar gitu. buat apa, buat terus relevan dengan kualitas hidup, entah apakah dimengerti atau enggak. Ya pokoknya sekian segitu saja video ini. See you next time. Bye bye.